Hai Peljurians, kenalin nama aku Muhammad Firdaus. Aku dari Universitas Esa Unggul, angkatan 2020. Halo, kenalin nama aku Amelinda Aniera dari Universitas 11 North Surakarta, angkatan 2020. Oke guys, apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian soal jurusan manajemen? Jurusan yang bisa dibilang sejuta umat. Jurusan yang complicated dan gampang-gampang susah. Oke, baik, nanti kita bakal uji kali ya seberapa jauh nih pengetahuan anak jurusan manajemen tentang jurusannya dalam mitos atau fakta edisi jurusan manajemen. Oke, kali ini kita udah menyediakan di depan kalian ada beberapa fun fact di mana kalian harus menjawab apakah fun fact tersebut mitos atau fakta sesuai dengan edisi kita hari ini yaitu jurusan manajemen. Oke, ya mungkin kita langsung mulai aja kali ya dari Hidas dulu deh. Oke, dari aku dulu ya. Wah banyak. Panjangnya dulu. Apa ini? Banyak istilah keuangan. Fakta. Karena manajemen itu sendiri ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mana tentang manajemen, tentang bisnis pasti akan berkaitan dengan keuangan. Salah satunya aja mungkin ada istilah dalam investasi, ada ROI, ada ROE, ada NPV, Net Present Value. Pengen banget, dan aku pun juga karena walaupun ada banyak banget keuangan, tapi mana teman-teman, karena di sini kita juga bakal belajar banget dari Boleh, lanjut. Oke. Untuk yang selanjutnya, cuma belajar POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Come. Kalau dari aku sendiri jawabannya mitos. Karena di sini manajemen kita belajar banyak hal, bahkan kita belajar hukum, komunikasi, sistem informasi, kayak gitu sih. Kalau dari Hidas, Dari aku juga sama. Kalau hanya belajar PAC itu hanya mitos ya, karena manajemen itu ruang lingkupnya luas. Mungkin yang tadi disebutkan aku tambahin itu ada, kita juga belajar akuntansi gitu. Terus kami juga ada belajar hal-hal lain seperti mungkin ada tentang psikolog industri gitu. Karena di manajemen sendiri banyak peminatan. betul banget. Oke, boleh lanjut. Oke, apa lagi ya? Apa itu? Ada jurusan paling banyak cabangnya. Aku jawab fakta, karena umumnya kampus manajemen itu yang menyediakan jurusan manajemen ada 4 peminatan, ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan satu lagi ada manajemen operasional. Iya, bener banget sih. Dan aku juga fakta dengan 4 peminatan tersebut. Jadi jawabannya lumayan baik nih buat teman-teman yang mau belajar pemasaran, belajar keuangan, belajar SDM, terus juga belajar operasional di manajemen, kita belajar itu semua. Gitu. Sebenarnya giliran ke arah Iya, bener banget. Oke, lanjut. Aku gantian aku dah. Anak IPA atau SMA harus lebih ekstra adab. Nah, mungkin kalau dari aku juga bisa dibilang fakta juga ya, karena kalau misalnya aku sendiri anak IPS, jadi mungkin kami udah biar dengan ekonomi, khususnya akuntansi sih. Cuma teman-teman dari IPA pun no need to worry, karena di sini kita juga belajarnya basic dulu gitu. Jadi aku pun lebih paham tentang aku waktu kuliah gitu. Kalau dari dulu sebenarnya. Kalau dari aku sih mitos ya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku sendiri dari anak IPA. Jadi anak IPA itu jangan takut ketinggalan sama teman-teman yang dari IPS, karena di perkuliahan nanti kita semua akan mulai belajar lagi dari nol gitu. Kita semua belajar dari dasar-dasarnya gitu. Berarti start from zero. Start from zero to hero. Oke, boleh lanjut.
Kalkulator adalah gaul anak manajemen. Ini bisa dibilang mitos ya, karena manajemen sendiri tidak terlalu ketergantungan dengan kalkulator gitu. Dan juga manajemen lebih banyak tentang skill praktikal tentang bagaimana mengatur sebuah organisasi. Betul banget, aku juga setuju waktu ada mitos. Karena kan kalau misalnya kita memikir semuanya kayak nanti itu kan juga udah di Excel ya, udah ada rules-nya aja gitu. Terus juga kalau misalnya kayak itu NPT pun juga udah ada tools, walaupun statistika juga udah ada toolsnya, jadi nggak yang terlalu pakai kalkulator gitu sih. Tapi kalian pusing itu nggak? Tahnya lumayan ya, senang. Lumayan ya. Tapi kalau anak IPA mungkin lebih jago di hitung-hitungannya, karena emang sudah dari SMA udah sering berhitung. Agak sombong tapi oke. Optimis sekali ya. Anak manajemen rata-rata nah ini aku mau bilang mitos. Contoh itu kan tapi kita detail aja gitu ya. Jadi ada yang namanya split bill. Teliti, bukan perhitungan. Kalau itu gimana? Kalau dari aku sih mitos ya, karena perhitungan itu balik lagi ke di masing-masing, bagaimana memanage keuangan, memanage pengeluaran gitu. Tapi berarti ada yang gitu juga ada. 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 Tahu tuh ada kawan nih. Oke, aku lagi ya. Hehe, keluar banyak. Aku mau ngambil yang aja. Jago mengatur pekerjaan dan tugas. Kalau ini sih udah pasti mitos ya, karena sebagai anak perkuliahan gitu, sebagai mahasiswa, untuk mengatur pekerjaan atau tugas tuh udah ranahnya semua mahasiswa gitu, nggak harus dari jurusan manajemen. Semua yang berkuliah itu udah seharusnya udah bisa mengatur tentang prioritas pekerjaan, prioritas tugas, yang mana yang harus dikerjakan duluan, yang mana yang harus nanti-nanti gitu. Jadi balik lagi ini harus jadi soft skill bagi para mahasiswa gitu. Manajemen habis. Ya dong, aku setuju. Tapi di sini aku juga nggak kalau itu adalah fakta juga ya, karena di sini manajemen juga manage, kita mengelola. Jadi kita pun juga belajar dari contohnya dari POAC itu tadi, di mana pun juga bisa mengimplementasikan terhadap pekerjaan-pekerjaan kita di real life. Oke, lanjut. Kayak gitu. Itu satu fakta, jurusan manajemen itu jurusan idaman orang tua. Wah, ini sih mitos ya. Tergantung orang tuanya. Tapi memang manajemen ini banyak sekali ya yang peminatnya, karena di manajemen sendiri itu lebih ke arah untuk mengasah skill bagaimana dalam mengatur organisasi yang tadi sudah dibilang, terus juga mengatur perusahaan, mengatur bisnis gitu. Jadi mungkin orang tua yang mempunyai bisnis sangat suka terhadap para mahasiswa yang dari jurusan manajemen. Kalau buat aku itu baik, karena itu tadi bisa dibuktikan dengan dari calon maba manajemen yang setiap tahunnya meningkat, dan juga yang sering kali dinilai untuk prospek kerjanya itu sangat luas. Kayak itu tadi ada 4 bidang pengembangan di mana itu bisa masuk semua bidang. Wow, jadi banyak untuk masuk manajemen. Berarti dari kalian ini orang tuanya setuju sekali kalau memiliki anaknya. Iya, proud. Baik, paham. Oke, masih adakah? Nanti saya ada paket terakhir. Ratio mahasiswa dan mahasiswi jauh berbeda. Kalau buat di kampus aku sendiri, ini mitos ya teman-teman, karena di kampus aku itu gapnya nggak terlalu jauh sih antara jumlah mahasiswa ataupun mahasiswinya gitu. Kalau misalnya dari Firdaus gimana?
Kalau dari aku sendiri sih juga mitos ya, di kampus aku beda, paling hanya beda sedikit saja gitu antara wanita dan prianya. Tapi umumnya kita memang seimbang gitu dalam hal laki-laki dan perempuannya dan jumlah rasio mahasiswa. Terima kasih Filjurian sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, Komen like, dan share ke teman-teman kalian. see you guys.